sajikan. Datang malam biriku, senang sekali Naki Richard Ferdinand hadir kembali di Ruang Dengarta di Alo Kamis tanggal 29 September 2022 di hari Kamis yang indah ini ya. Kita kembali hadir lagi sahabat budaya seperti biasa di program Bincang Budaya. Dan saat ini bersama narasumberku ya yang sudah terhubung lewat via Zoom. Saya menyapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Oke. Ibu mohon izin mungkin mic-nya mungkin bisa dibuka dulu Ibu. Mohon izin Bu. Apa suara saya? Iya, saya terdengar? Sangat jelas Ibu. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, kabar baik Ibu, amin. Iya, Iya. baik. Oke, ini senang sekali saya bisa kembali lagi berjumpa dengan Ibu. Iya, untuk Iya. kesekian kalinya Pak ya. Iya, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan kesempatan lagi, diberikan kesehatan lagi untuk bisa bertemu dengan Ibu. Mohon izin ini sudah mengganggu aktivitas Ibu di pagi hari ini. Enggak Pak, enggak. Iya, Ini bagian dari tugas kami. Terima juga, kasih. bukan mengganggu. Terima kasih Ibu. Ini hari ini saya sangat tertarik sekali ya dengan tema kita pagi hari ini. Ini di program Bincang Budaya Perompak TRI Makassar. Ya, sahabat budaya yang saat ini lagi mendengarkan kami bisa juga ya menyaksikan lewat Facebook Perompak TRI Makassar dan juga bisa di kanal YouTube RRI Makassar ya. Hari ini bersama narasumberku Ibu Basia SSMA. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai aktivitas Sang Raja Lapatau Matana Tika. Ini menurut catatan hariannya. Iya. Oke. Jadi sahabat budaya yang mau bergabung bersama kita pagi hari ini ya untuk mendengarkan siaran kami, perbincangan kami di pagi hari ini bersama narasumberku tentunya sahabat budaya bisa langsung terhubung ya lewat Facebook Perompak TRI Makassar dan kanal YouTube RRI Makassar ya. Program ini hadir sampai di jam 12 siang nanti. Ibu, ini saya tertarik sekali. Boleh cerita dulu. Ini Raja Lapatau Matana Tika ini bagaimana Ibu kisahnya? Ya, baiklah Pak, saya menjelaskan sedikit tentang Raja Lapatau Matana Tika, siapa dia dan raja dari mana. Iya. Jadi ini saya akan mengeksplor sedikit juga tentang saya punya tulisan. Ini kesempatan kali ini adalah kesempatan untuk memperkenalkan sebuah catatan harian dari Raja Lapatau Matana Tika. Jadi catatan harian ini berupa manuskrip atau lontara, catatan lontara yang berbentuk seperti catatan harian pribadi dalam catatan kehidupan peristiwa-peristiwa yang dialami setiap hari oleh sang raja yang bernama Lapatau Matana Tika yang ditulis selama atau catatannya tersebut dilakukan selama 22 tahun sejak mulai menulis tanpa henti sampai pada tahun ke-22. Iya, Ibu mohon izin sebelum Ibu lebih lanjut, ini saya tertarik tadi di awal Ibu mengatakan bahwa ini tersimpan dalam manuskrip Bu ya? Iya. Iya, seberapa pentingkah Ibu catatan-catatan ini? Kenapa harus disimpan di dalam manuskrip Ibu? Jadi ini manuskrip kuno ya, namanya naskah lontara kuno Pak yang ditulis tahun 1692. Jadi sampai 1714. Jadi menurut kami ini manuskrip adalah sebuah dokumentasi ilmu pengetahuan terutama bidang sejarah dan kebudayaan Pak.
Jadi Oke. aktivitas menulis adalah rekaman atau catatan dari sebuah aktivitas kebudayaan yang tertinggi dalam peradaban manusia. Maka dari itu, jadi apapun yang dicatat adalah rekaman jejak sejarah dan ilmu pengetahuan. Jadi meskipun penting tidak penting, pada masanya akan menjadi penting. Jadi dicatat saja. Iya. Catatan ini ditulis, jadi periodenya awal abad 17. Jadi sampai saat ini tersimpan di dalam catatan namanya manuskrip, Pak. Kalau naskah-naskah kuno, dokumen kuno yang ditulis di atas kertas, daun lontar atau kulit binatang, itu namanya manuskrip atau tulisan tangan. Jadi rekaman yang ilmu pengetahuan yang tercatat tersebut semuanya penting bagi berbagai bidang ilmu. Dan pada saatnya ketika kami sebagai yang bergelut di bidang pernaskahan harus membuat barang ini menjadi penting bagi yang membutuhkan melalui keterbacaannya. Jadi saya sudah melakukan tahap pertama, membuatnya jadi terbaca oleh publik setelah dialih aksarakan. Karena pertama sumbernya manuskrip itu adalah tulisan lontara dan tidak semua orang bisa membacanya, maka membuatnya terbaca harus dialihkan ke aksara Latin. Oke, Ibu, sebelum lanjut ini tulisan lontara ini apakah memang ditulis oleh orang-orang yang punya kemampuan khusus menulis di lontara atau siapa saja boleh, Ibu? Ya tentunya yang melakukannya adalah orang yang punya kemampuan, Pak. Tidak semua juga bisa menulis, bisa tahu baca tulis, apalagi pada zaman lampau. Pada zaman lampau. Ya. Mereka menggunakan apa, Ibu, untuk menulis itu? Pada saat itu mereka menggunakan apa itu? Jadi kebetulan ini barangnya yang ditemukan ditulis di atas kertas Eropa. Sudah menggunakan tinta, jadi tintanya tinta Cina. Jadi sudah ada kontak dengan luar, jadi barang-barang sudah masuk pada zaman itu. Apalagi kan Eropa orang Eropa sudah berkuasa di sini, jadi di sana pasti sudah barang-barang yang sudah mewah sudah masuk. Jadi sangat terbantu pada saat itu, Bu, zaman itu ya. Alat tulis sudah modern, sudah menggunakan kertas. Sangat terbantu pada saat itu, Bu, ya. Iya, oke. Mari silakan, boleh lanjut kembali, Ibu. Jadi saya melanjutkan kembali. Jadi tadi pertanyaan awal dari Pak Arica tentang seberapa penting catatan ini. Ya, saya sudah menjawabnya ya. Terus mengapa harus dialih aksarakan barang ini? Jadi saya sudah melakukan tahap alih aksara dan bukunya sudah diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional. Jadi judul bukunya itu Lontara Bilang atau dalam bahasa Indonesianya diindonesiakan menjadi catatan harian Raja Bone ke-16. Jadi Larpatau ini adalah Raja Bone ke-16. Jadi dia pewaris tahta setelah Arumpalaka. Iya. Itu di tahun berapa, Ibu? 1600 sekian. 1600 sekian. Berarti saat itu kondisi ini ya, maksudnya setelah Arumpalaka mangkat pada tahun 1696 ya, yang dilanjutkan tahta kerajaan Bone diserahkan kepada kemanakan dari Arumpalaka. Ini bernama Lapatau Matanatika Madinrong Naga Uleng. Kenapa dinamakan kebetulan sebagai
Iya, mari silakan Ibu, boleh lanjut. Boleh lanjut dulu Ibu. Kebetulan dia seorang raja juga yang sangat aktif dalam tulis menulis, terutama menulis hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya setiap hari. Jadi tidak ada satupun peristiwa dalam hidupnya yang luput, baik itu biasa-biasa saja maupun yang berhubungan dengan politik maupun yang masalah diplomasi, semua dicatat di dalam catatannya yang kemudian disebut dengan diari atau lontara bilang. Berarti menyebutnya lontara bilang. Berarti raja ini hobinya menulis Ibu ya? Ya mungkin juga bukan gemar menulis. Gemar menulis, iya. Ini kegiatan literasi sudah. Jadi ini kita sudah bayangkan bahwa pada tahun yang berapa abad yang lampau ini orang Bugis terutama di kalangan raja-raja sudah ada aktivitas tulis menulis, literasi sudah berkembang. Betul. Jadi saat itu mereka dibantu karena media untuk ini sejarah itu saat itu sudah terbantu karena pada zaman itu sudah ada alat tulis menulis begitu Ibu ya? Iya, sudah ada. Oke. Nah, ini Raja Lapatau Matanatika ini adakah arti? Maksudnya nama Lapatau Tika ini ada artinya kah, Ibu? Mungkin saja pasti ada namanya. Kalau Lapatau saya belum mencari arti secara harfiahnya, tapi Matanatika, kalau Matanatika itu artinya matahari. Oh, matahari. Matahari yang bersinar. Iya. Oke Ibu, nanti kita lanjut lagi perbincangan, tapi mohon izin saya boleh putarkan dulu sebuah lagu? Silakan. Iya, nanti setelah itu baru kita lanjut lagi kebersamaan kita. Kita akan membahas seperti apa keseharian dari seorang Raja Lapatau Matanatika ya. Sahabat budaya, jangan kemana-mana. Ada sebuah lagu dulu dari Angel Puff dengan Ati Raja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dimanapun berada, 11 September 2022 RRI genap berusia 77 tahun. Tema hari ulang tahun RRI ke-77 ini adalah kolaborasi untuk Indonesia kuat. Melalui tema tersebut, saya mengajak insan angkasawan dan angkasawati untuk terus melayani dan bekerja sama dengan masyarakat secara lebih baik dan sepenuh hati. Di era disrupsi sekarang ini, RRI sebagai radio publik memiliki tantangan lebih besar untuk melakukan transformasi dalam melayani para pendengarnya, juga pemirsa, bahkan netizen. RRI benar-benar harus menjadi media verifikator yang dapat mencerahkan dan mencerdaskan bangsa serta seluruh masyarakat Indonesia melalui berita informasinya, sekaligus berperan sebagai pemersatu bangsa yang dicintai masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada angkasawan-angkasawati dan masyarakat di seluruh Indonesia, juga di luar negeri, yang terus mendengarkan, melihat, berinteraksi, dan berkolaborasi bersama RRI selama ini. Untuk Indonesia yang lebih kuat, saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-77. Sekali di udara, tetap di udara. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, berharap 77 tahun Radio Republik Indonesia, RRI yang merupakan radio nasional. Semoga RRI terus berjaya di udara serta menjadi media perekat dan pemersatu bangsa, mengedukasi dan memberikan informasi akurat dan terpercaya, serta berimbang. Dan paling penting adalah bagaimana berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa dan negara. RRI kolaborasi untuk Indonesia kuat. Sekali di udara, tetap di udara. Salam kepada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
Iya, sahabat budaya, kita berlanjut lagi di program kita Bincang Budaya. Masih bersama narasumberku Ibu Basia SSMA. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Daerah. Ada sastra daerah. Pak. Bahasa daerah. Oke. Departemen Sastra Daerah. Sastra daerah. Iya, oke. Terima kasih sudah membenarkan itu Ibu, mohon izin. Iya. Oke, mari Bu. Ini catatan harian apa saja yang ditulis oleh Sang Raja ini? Jadi, baiklah saya melanjutkan tentang penjelasan tentang catatan harian Raja Lapatau Matanatika. Iya. Tadi saya akan mengupas sedikit tentang apa saja sih yang dicatat oleh Raja Lapatau dalam catatan hariannya. Jadi catatan harian Lapatau ini banyak hal-hal yang dicatat. Catatan yang dilakukan adalah hal-hal yang terjadi pada saat atau yang terjadi pada saat itu langsung dicatat. Jadi tidak menunggu besok atau kapan. Jadi pokoknya ada yang terjadi pada hari itu, dia langsung mencatatnya pada jam atau mungkin menit, jam, hari, tanggal, tahun lengkap. Maka dari itu catatan ini atau dokumen ini sangat penting, sangat dianggap penting dalam penulisan sejarah karena boleh dikata hanyalah manuskrip ini yang sangat rinci menyajikan angka-angka, tanggal, tahun, dan hari, bahkan jam terjadinya peristiwa. Sangat Jadi, lengkap, sangat lengkap itu. Sumber lokal yang paling dianggap akurat untuk menjadi data sejarah, inilah catatan harian ini. Karena ditulis tanpa bumbu-bumbu ditulis apa adanya dengan bahasa yang lugas. Asli, berarti asli Bu ya? Asli, ya asli. Oke, iya. Nah, bagaimana akhirnya Sang Raja ini membingkai peristiwa itu dalam tulisan pada saat itu, Ibu? Ya, apakah memang pada saat itu memang kondisi memang sangat memungkinkan Sang Raja untuk langsung bisa membingkai tulisan itu dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu, atau bagaimana dari apa yang Ibu tahu atau dari hasil penelitian Ibu? Jadi sepertinya memang Raja mempunyai banyak waktu untuk menulis karena raja-raja pada zaman lampau kan tidak terlalu sibuk. Jadi dia punya kesempatan untuk pergi bersenang-senang, berjalan-jalan, melakukan apa saja dia punya kegemaran, misalnya pergi berburu atau menyabung ayam atau jalan-jalan ke mengunjungi keluarga. Jadi raja itu bukan orang yang terlalu sibuk karena tidak. Jadi karena bidang-bidang yang membutuh kesibukan karena ada sudah orang-orang yang tertentu yang diberi jabatan untuk ini. Oke. Jadi Raja punya kesempatan yang sangat banyak Ibu ya untuk bisa memotret kejadian-kejadian pada saat itu lewat tulisan-tulisannya. Yang peristiwa yang paling istimewa pada saat itu yang terjadi dari catatan-catatan harian Sang Raja ini apa saja, Ibu? Ada banyak hal yang saya catat di sini, peristiwa-peristiwa penting, misalnya karena melihat catatan itu, andaikan ini laptop saya lagi bermasalah, seandainya ini saya sudah mau tayangkan sebenarnya, memperlihatkan bagaimana wujud asli dari catatan itu, yang sumber langsung dari manuskrip tapi lagi trouble laptopnya, jadi tidak pakai Zoom untuk laptop. Berarti jadi saya sudah persiapkan banyak-banyak tapi akhirnya hanya bercerita.
Tapi itu jadi apakah di dalam apa namanya tulisan-tulisan sang raja itu raja menceritakan juga tentang keluarganya kah, Ibu? Iya betul Pak. Jadi mulai dari pribadinya, keluarganya, kerabatnya, Aha. jadi bahkan sampai ke hal yang luas tentang kerajaan secara umum. Tadi ada masalah politis, masalah diplomasi, Iya. bagaimana urusan pribadi dan urusan kerajaan tetap ditulisnya. Nah, kalau Jadi Ibu, semua. iya, mohon izin boleh dilanjutkan dulu Ibu, iya. Oh iya. Jadi tadi Bapak bertanya peristiwa-peristiwa penting apa saja yang dicatat oleh. Jadi ada di sini rekaman peristiwa. Jadi ada terjadi pada tanggal 14 Mei tahun 1696, 1 bulan setelah Tori Sompai meninggal, penulis dinobatkan menjadi Arumpone oleh Dewan Ade Pitu. Oke, Ibu sebelum lanjut saya mau tanya dulu ini Ada di Lontara Bilang halaman 23. Ibu, Tapi saya tidak bisa menayangkan. betul. Pak, Mohon maaf. izin, saya tertarik sekali. Ini Arumpone ini apakah dia gelar bangsawan kah atau nama kah atau bagaimana Ibu? Ini saya dari dulu sangat tertarik ini dengan Arumpone ini. Apakah tadi pertanyaan saya apakah memang ini dia gelar jabatan kah, gelar raja kah atau mungkin keturunan langsung dari raja atau seperti apa, Ibu? Lebih kepada gelar jabatan. Jadi yang menjadi Raja Bone diberi gelar Arumpone. Oke, berarti misalnya Ya. kalau misalnya begini Bu, mohon izin kalau ini nanti tolong dibenarkan. Jadi ketika seseorang menyandang nama Arumpone di belakang namanya, apakah memang itu dia secara otomatis terhubung langsung dengan keturunan raja kah atau bagaimana, Ibu? Jadi kalau disebut dia Arumpone berarti dia yang menjadi raja. Oh. Raja Bone artinya Arumpone. Nah, Raja Bone. maksud saya apakah dia secara otomatis akan terhubung langsung dengan silsilah Raja Bone itu sendiri kah atau bagaimana, Ibu? Ya, kalau dia menjadi Arumpone pasti ada kaitannya dengan Raja Bone sebelumnya. Iya. Nah, tadi Ibu bilang dari tanggal 4 berapa Mei itu sangat ini Bu ya, sangat detail sekali ya. Iya, detail sekali dengan tanggal, tahun, bulannya, bahkan jamnya, bahkan terjadi di jam berapa, misalnya detik 6, jam 6 pagi, ada begini. Nah, ketika jadi, bahkan bukan hanya rekaman seperti peristiwa-peristiwa yang dalam kehidupan sosial, bahkan rekaman tentang peristiwa-peristiwa alam juga dicatat. Misalnya hari ini terjadi gempa bumi, terjadi apa, ada angin kencang. Betul. Nah, saya kembali dulu ke Raja Lapatau ini. Jadi tadi disempat di depan Ibu sempat singgung bahwa setelah Raja Bone ini, Arung-Palaka ini mangkat, kemudian beliau digantikan dengan Raja Lapatau Matanatika ini. Apakah memang itu secara otomatis kah Ibu atau memang diangkat langsung oleh masyarakat atau memang secara otomatis ketika sang Raja Bone ini meninggal otomatis langsung digantikan oleh Raja Lapatau Matanatika ini, Ibu? Jadi ini bukan otomatis ya Pak, melalui proses. Jadi sudah jauh-jauh hari ini Arung-Palaka memang sudah ada semacam gemblengan untuk persiapan Lapatau Matanatika nantinya. Ini sudah pilihannya Arung-Palaka juga memang Pak. Jadi setelah meninggal ini Dewan Ade ya semacam mungkin anggota Dewan sekarang DPR melakukan pelantikan, tinggal melantik karena memang pemilihannya sudah. Terus cara pemilihan raja dari berdasarkan tadi sudah disinggung oleh Bapak, apakah otomatis atau berdasarkan silsilah keturunan? Ya berdasarkan silsilah keturunan. Jadi harus dipilih yang memang pantas
yang keturunan darahnya memang pantas untuk menjabat sebagai harung. Jadi tidak serta-merta kalau meninggal mesti anaknya yang menggantikan. Masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi meskipun anaknya, tapi harus ada syarat darah murni kah atau Darah bukan. murni. Oke. Berarti harus memang berdarah murni langsung yang bisa secara otomatis kan langsung menggantikan raja yang sebelumnya begitu, Ibu? Kalau misalnya dia punya keturunan ada dari Oke. Gimana ini? Oke, kita tersambung kembali, Ibu. Oh iya. Iya, oke. Nah, apakah memang tadi pertanyaan saya kita boleh lanjut sekali lagi? Apakah ketika kalau misalnya memang dia punya keturunan langsung begitu, Bu ya? Keturunan langsung dari raja sebelumnya. Maksudnya keturunan langsung maksudnya punya darah yang sama, darah yang mengalir itu sama apakah otomatis raja yang sebelumnya mangkat itu langsung bisa digantikan oleh keturunan langsung yang punya darah yang sama ataukah mereka boleh memilih di luar dari lingkaran kerajaan itu, yang penting yang di luar dari lingkaran itu mungkin punya ada kriteria-kriteria khusus yang memang bisa dikatakan layak untuk menggantikan posisi dari raja sebelumnya begitu. Ini baiklah Pak. Ya. Jadi selama masih ada yang keturunan darah murni, tidak akan keluar dari lingkaran. Oh begitu. Iya. Tapi kalau misalnya dari keturunan darah murni itu mungkin, apakah memang itu dari segi usia kah Bu? Atau seperti apa? Jadi tidak memandang usia. Oh, tidak memandang usia. Ini ada seorang raja. Ya. Cucunya Lapatau ini Iya. sudah dilantik jadi raja sejak usia 15 tahun. Oke, ketika usia 15 tahun dipandang mampu boleh menjadi raja pada saat itu, Ibu ya? Boleh menjadi raja karena oke. raja itu ya seperti harismatiknya saja karena itu yang menjalankan ada yang pejabat tertentu, ada namanya Tomari Laleng, ada Jenang, ada Istana Harian. Berarti si bisa dikatakan si raja muda ini sudah maksudnya di backup begitu Bu ya? Artinya dia tidak berjalan sendiri. Iya, selalu raja di backup Pak. Tidak berjalan sendiri, ada yang menjalankan. Jadi ini raja itu seperti untuk duduk saja sebagai boleh dibilang yang penting dia yang duduk. Iya. Nah Bu ini bukan dia yang turun tangan menjadi betul. Oh berarti ada penasihat-penasihatnya begitu Bu ya? Ada penasihat raja. Nah kemudian si Raja Lapatau ini sendiri, beliau ini mungkin Ibu bisa gambarkan sosoknya seperti apa, Ibu?
Apakah tinggi besar kah orangnya? Ya seperti gambaran namanya itu, jadi Aha. Lapatan Natika katanya Iya. itu gambarannya itu matanya itu sorot matanya bersinar seperti Oh, matahari. wih Jadi luar ya biasa. dan bayangkan itu Aha. seorang raja bisa melihat rakyatnya Mm-mm. seperti. Mhm. Hmm. Jadi seperti gambarkan dengan sosok yang Mhm. gagah perkasa. Gitu. Bu, boleh mungkin Ibu bisa kasih kami lagi satu satu gambaran catatan yang gambaran catatan yang dari seorang Raja Lapatau ini yang bisa sinergikan untuk kehidupan sekarang ini. Apakah ada, Ibu? Yang mana maksudnya, Ya, Pak? maksudnya di antara sekian banyak catatan-catatan Raja Lapatau ini, adakah mungkin ada catatan, salah satu catatan kah yang mungkin bisa kita sinergikan untuk kehidupan sekarang di masa sekarang ini? Mungkin ada petuah-petuah kah, atau mungkin ada tulisan-tulisan yang mungkin bisa membangun semangat spiritual yang mungkin bisa relevan dengan kehidupan di zaman sekarang ini? Mungkin ada, Ibu? Jadi ini Raja Lapatau itu sangat juga yang dikenal sangat aktif dalam aktivitas keagamaan. Terus ini kebiasaan menulis ini sangat bisa juga dicontoh untuk kehidupan masa kini. Misalnya tradisi literasinya yang tinggi ini sangat bisa dicontoh, apalagi di bidang misalnya di sebuah instansi misalnya kan kadang-kadang kita disuruh untuk membuat buku log apa saja logbook, kita lakukan mulai dari pagi sampai kita pulang pada hari itu yang dilakukan Lapatau pada zaman itu. Berarti bisa dikatakan kalau mau dikumpul-kumpul itu, Bu, ya, berarti catatannya beliau sepanjang mungkin Ibu bisa kasih catatan kapan beliau mangkat ini Raja Lapatau. Jadi sepanjang masa jabatannya sebagai raja itu berarti tulisannya sangat luar biasa, Bu, ya. Banyak sekali ya. Jadi itu tadi saya ini dari awal menyampaikan bahwa catatan peristiwa yang dicatat itu dilakukan selama 22 tahun. Selama 22 tahun. Berarti kalau misalnya mau dibikin biografi itu berarti itu sesuatu yang sangat istimewa, Bu, ya? Iya, betul. Bu, apakah Raja Lapatau ini punya teman-teman kah? Dia banyak. Banyak dia punya kolega kan. Kemarinnya ada Mak Dandreng, pokoknya aparat kerajaan itu adalah kolega mereka. Apakah cuma dari dalam saja, maksudnya mungkin dari wilayah-wilayah terus ini Boneng banyak raja-raja Palili, ada kerajaan kecil di luar Bone yang menjadi mungkin sekarang jadi cikal bakal, misalnya kabupaten bupatinya ini raja, terus yang ada camat, ada desa, begitu, ada RT RW kan. Kalau misalnya kita mau gambaran nyata untuk konteks sekarang seperti itu, Bu, ya? Iya, betul. Oke. Ya, mungkin ada lagi yang Ibu mau sampaikan lagi mengenai sang raja ini? Jadi yang saya mau sampaikan di sini, jadi saya dari hasil catatan saya, jadi deskripsi ini tentang gambaran singkat tentang satu sumber manuskrip yang mungkin orang-orang yang bergelut di bidang penelitian sejarah sangat membutuhkan. Jadi banyak hal yang dicatat yang sangat rinci menyebutkan tanggal, tahun, dan bahkan jamnya disebutkan. Misalnya ada peristiwa pada tanggal 25 November 1696 berdasarkan hasil musyawarah mufakat
antara Karaeng dan semua para somba di Goa sepakat untuk menjadikan Arumpone sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan. Jadi itu ada dicatat di dalam peristiwa itu. Terus tanggal 3 Mei 1704 atau 28 Zulhijjah disebutkan pada hari itu adalah hari pertama bermalam di Bone sejak ia dilantik menjadi Arumpone. Jadi dulu meskipun dia menjadi Raja Bone tapi tidak tinggal di Bone, tinggal di Makassar, di ujung pandang. Jadi raja tidak tinggal di tempat di mana dia menjadi pejabat. Oh gitu. Tapi dibolehkan Bu ya pada saat itu? Jadi dibolehkan. Oh dibolehkan. Jadi dia hanya datang ke sana, nanti dikunjungi daerah-daerah wilayah kekuasaannya untuk mungkin pergi berburu, pergi menangkap ikan, pergi menyabung ayam, mengunjungi keluarganya. Iya Bu. Jadi seperti kehidupannya ya kehidupan santai-santai saja. Bu, ya bisa digambarkan seorang raja. Bisa digambarkan, ini pertanyaan saya berkenan untuk dijawab. Pada saat itu mereka raja mengunjungi, apakah mereka mungkin memakai kuda kah atau mungkin pakai kereta kah, atau digambarkan juga pada saat itu kah Bu? Jadi ada dua digunakan alat transportasi. Jadi kalau melalui perjalanannya dari Makassar ke Bone melalui jalan pesisir atau laut maka naik perahu, naik kapal. Tapi kalau melalui jalan darat, jadi menuju ke Maros, Camba atau kemana, itu dia naik kuda. Oh, naik kuda. Oke. Ibu, terima kasih sekali sudah berbagi informasinya bersama kami ya. Siapa tahu nanti umur panjang kita ketemu lagi dengan informasi cerita-cerita Ibu yang terbaru nanti. Iya. Iya, Pak. Mudah-mudahan. Iya. Sekali lagi terima kasih Ibu. Iya. Nanti kami menunggu dengan cerita-cerita terbaru. Siapa tahu mungkin ada raja-raja lain lagi yang mungkin Ibu punya catatannya, bisa dibagi informasi budayanya kepada kami di Perompak RRI Makassar. Di sini banyak sekali sumber informasi data Pak, di sastra daerah, apalagi yang terekam dari dokumen-dokumen manuskrip itu sendiri. Masa lampau manuskrip ini. Iya. Sekali lagi Ibu, terima kasih banyak sudah berbagi bersama Perompak RRI Makassar. Salam sehat, salam sukses Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Pak Richard. Iya. Mbak Jimmy Sari Batang Malabiriku dimanapun berada, kita sudah menghadirkan program Bincang Budaya. Saya cukupkan sampai di sini. Nanti di lain waktu kita jumpa kembali. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Makassar, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.